Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rioji Vlog. Hari ini kita nge-review sepeda listrik Genio dengan tipe Orbi CL. Mari saksikan. Lagi di unboxing nih kawan, sama Saka dan Sila sepeda listrik. Ini kedatangan sepeda listrik yang model baru, Genio Orbi CL. Unboxing plastiknya guys. Sila buru-buru amat mau copotin plastik. Oke sudah guys. Nyalain, dia ada kunci Sama remote. nah, pakai kunci dulu. Oke kunci. Ini pakai kunci. Nah ini biasa nyala. Ini P. P, Harus pencet yang ini kalau nggak rem. pencet ini kalau nggak rem buat Buat ke normal. ready, coba pencet. Nah ini ready, berarti udah siap dinyalain. Ini kalau di gas, awas Sila, gas kak, nah muter tuh, gas aja yang kenceng. Tuh. Kita cek per speednya ya. Ini speed 1 nih, Speed 1. gas sampai mana? Speed 1 25. 25, coba speed 2. Speed 2. Nah, gas lagi. Speed 2 sampai 34. Kita coba 3. Gas. Tiga, maksimum 43. Coba sennya kak. Sen. Nah, sennya bunyi nih. Sen kanan. Nah, belakang udah nyala, udah pasti tadi udah dicek. Lampu. Nah, ini lampu kalau jalan malam. Nah, dia lampu belakang tadi saya pikir kayak motor listrik ya, karena nggak pernah pakai sepeda listrik. Katanya ini lampu kalau lampu depan dimatiin ya mati lampu belakangnya. Nah kalau lampu depannya dinyalain kak, nah ini mau nyoba nyalain pakai remote nih. Nah nyalain pakai remote. Nah lampu depannya nyalain kak. Nah baru lampu belakangnya nyala. Saya pikir itu buat ngerem juga, jadi lampu kecil sama lampu rem kayak motor lah, kurang lebih. Katanya enggak, beda ternyata sepeda listrik. Udah nggak main lagi, mati. Kalau nyalain pakai remote harus matiin pakai remote, kalau nyalain pakai kunci harus matiin pakai kunci kak, jangan. Nah ini matiin. Alarmnya juga ada, dia pakai alarm. Ini ada keranjangnya, lampu, sen, dan seperti itulah. Nanti kita test drive, nyoba sehabis unboxing, mau beres-beres dulu. Mari kita tes Doang. Itu bikin yang level 1 apa level berapa? Kayaknya kenceng. Sekarang kita tes langsung di malam hari saja. Lampu nyala, udah standby. Lampu belakang ikut nyala, coba lampunya matiin kan. Nah lampu belakang ikut mati dia. Coba nyalain lagi. Nah jadi nggak ada ya lampu belakangnya buat lampu rem tuh nggak ada. Jadi dia ngikut lampu depan. Nah terus daya terangnya lampu depan. Matiin nggak? Nah nyalain. Itu daya terang lampu depan. Sekarang saya sama AA Saka mau nyoba jalan malam pakai sepeda ini. Ingat, ini Genio Orbi CL Newcomers, produk baru. Oke, ini kita test drive di malam hari di suasana perumahan. Nah, ini kalau di tempat terang-terang ini lampunya sih masih saru ya, sama lampu jalan. Hari 20 ini kita setting di speed 1 saja. Nah kebetulan di Orbi CL ini dia ada 3 speed. Tuh ada 1, 2, 3, ada 3 speed. Nah, disarankan pakai speed 1 saja. Nah, kalau cuman main di dalam rumahan. Baterainya baru turun 1 loh tadi. Nanti kita tes ngecas dari merah aja ya, dari merah itu berapa lama ngecasnya. Infonya sih 8 jam ngecasnya.
Tinggal lihat nanti. Kan belok ada suaranya, kenapa dia klakson? Tuh tempat gelap nih. Tuh lampunya membantu juga. Oke, punya lah untuk kelas sepeda listrik. Nah seperti itu ya, udah terlihat kalau jalan malam seperti apa. Lampunya, kualitas lampunya. Oke, nanti saya mau coba pakai ini seharian. Kira-kira dia dapat berapa jarak tempuhnya? Apakah benar cuma 40 km? Infonya kan 40 km jarak tempuh. Nah, iya. Apakah benar 40 km jarak tempuhnya? Nanti kita cek besok ya, tapi ya. Saya cas penuh dulu, tapi ini dari posisi baterai penuh sampai posisi baterai habis dapat 40 km. Oke, itu review test drive kita pada malam hari. Oke, selamat pagi. Ini sudah pagi, tapi sebenarnya paginya sih udah jam 11 ya. Karena saya baru turun, baru ngelihat ini sepeda listrik jam 11 ini. Karena kenapa? Saya nungguin ini chargernya lampunya hijau. Jadi ini tadi ngecas, pemakaian baru 20 kilo. Saya nggak tahu tadinya penuh atau enggak. Yang jelas kita ngecas dari jam 2:30 pagi. Nah ini baru kelar jam 10:30. Bukan baru kelar ya, saya baru lihat ini hijau sekitar jam 11 kurang 10 nih sekarang. Berarti kurang lebih pengecasan 8 jam ya, 2:30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tuh. Jadi ini pengecasannya untuk Genio Orbi CL. Anggap saja dari posisi kosong itu 8 jam ngecasnya. Dan dia ada hijau, tadi kan merah, kipasnya mati. Jadi sepertinya ya ini chargernya udah auto cut off. Nah kalau menurut orang United, jika sudah hijau langsung kita cabut. Nah baru kita cabut di sininya. Oke. Dan tadi saya sempat telepon United Bike karena ada yang saya mau keluhkan alias komplain. Satu, ini saya tidak ada baut ini, nggak tahu ini kisinya gimana. Padahal di sini kisi oke, tapi ada yang lupa bautnya tidak ada. Terus kedua, ini mungkin ini harus dirapikan lagi ya karetnya ya, karena ini karetnya gampang lepas ya akhirnya. Nah si cover ini nih, cover kabel rem belakang itu gesrek-gesrek sama rangka, akhirnya dia ngelupas tuh. Nah itu satu. Terus nah ini ada catatan lagi, karena tadi saya juga udah teleponan sama teknisinya langsung, tapi kita lagi dijadwalin kunjungan karena untuk perapihan ini mungkin nanti dilem sama ini nanti kalau misalnya kalian beli ini keluar gemuk gini ya, oli, bukan oli sih, ini mah gemuk ya, itu nggak masalah ya ternyata. Tadi saya udah telepon teknisinya United, karena untuk shock breaker sepeda listrik itu dia tidak ada oli di dalamnya, hanya per. Nah per itu dikasih gemuk, jadi hanya seperti itu sistemnya. Nah, tidak seperti motor yang ada olinya di dalam. Oke lanjut keluhan yang ketiga ini. Nah ini si kabel remnya untuk yang di depan itu masuk ke dalam rangka, yang di belakang nggak masuk ke dalam rangka. Padahal ini ada space nih, harusnya masuk ke dalam rangka. Jadinya tadi malam sempet kita main lewat polisi tidur agak tinggi ya, akhirnya gasruk. Nah ini kena gasrukan polisi tidur nih, jadi kabel yang ngelotok tuh ya, kabel yang ngelotok, mungkin dia kegencet ini juga. Makanya saya telepon
customer service United Bike dan lagi proses didatengin teknisi agar nanti dirapihin nih biar ini masuk ke dalam sini gitu. Sama ini koplak minta dikencengin doang paling ini. Saya nggak tahu cara bukanya sih, cara ngencenginnya gimana. Kalau tahu ya saya kencangin sendiri. Udah sih itu aja. Yang sama satu di dalam sini kemarin saya buka ada kabel yang nggak kecolok antara slot cewek dengan cowoknya itu nggak dicolok. Soalnya kalau dicolok ininya nggak jalan, nggak muter. Makanya saya sempat besok teknisi datang saya mau nanya itu kabel untuk apa. Nah, ini teknisi sudah datang, lagi dirapihin, jok belakang juga dirapihin, dan saya juga udah nanya kabel-kabel yang di dalam itu ada yang kelepas untuk apa. Selamat pagi, ini saya sudah langsung test drive dengan niat menghabiskan baterai. Ini baterainya udah full nih, menghabiskan baterai dengan speed 1 terus, jadi maksimum speed di 25. Kita mau tahu sampai seberapa jauh jarak tempuh, karena kan klaimnya sampai 40 km kan. Nah, kita lihat nih, gak usah panjang lebar, lihat videonya terus sampai habis baterainya. Selamat pagi kawan, sekarang berapa ini? Jam 8.51 pokoknya, 8.54, hampir jam 9 pagi. Kemarin saya lupa info. Nah, ini kita tuh kemarin sebenarnya mulai dari 37 kilo ya. Belum diinfo kemarin, tapi sekarang udah 58 kilo. Jadi kurang lebih pemakaian kemarin sama tadi pagi dipakai ke pasar, anak jalan-jalan itu udah 21 kilo. Kondisi baterai masih ada 3 batang. Kalau memang menurut klaimnya mereka United 40 km, berarti kurang lebih sisa 20 kilo lagi. Kita jalan-jalan pakai baterai 3 batang ini. Akan saya buktikan 3 batang habis tidak bisa jalan, itu berapa kilometer habisnya. Ya, lanjutkan sampai batang ini habis, dan kita lihat hasil akhirnya nanti, odometernya itu berapa kilo. Terima kasih. Oke, kita test drive sepeda Genio Orbi CL hari kedua nih. Baru dapat 4 kilo, udah tinggal merah. Udah merah nih, kita dapat nih. Habis ini apakah habis atau masih lanjut? Jelas sudah dapat 4 kilo dari tadi jalan. Selalu gigi 1 ya. Kecepatan maksimal 25. Tapi ternyata setelah baterainya merah, ini kecepatannya nggak bisa lebih dari 20 loh. Harus kita pindahin ke gigi 2 dulu nih. Nah, baru bisa naik ke atas 20. Tuh, langsung ke 24, 25. Kita balikin lagi gigi 1. Tuh, turun tuh ke 21, tuh 19. Padahal sebelumnya waktu baterai masih penuh ya, atau hijaunya masih ada, itu bisa lari 22, 23. Tapi ini ternyata sekarang cuma lari 20 aja maksimal. Lagi jalan-jalan sini saja yang jalanannya besar, rame. Muter-muter daerah rumah saja. Cuman ini kayaknya sepeda listrik ini oke punya sih. Karena dia ada speed 3-nya yang maksimum speednya 45. Cuman saya tes ternyata 42, 43 aja di jalan ya. Itu mah biasalah faktor. Karena saya juga setiap ngetes ini ya selalu sama anak nih.
selalu boncengin dia. Jadi beratnya saya kan 73 kilo, berat nggak murni 73, bawa dia kurang lebih 20 kilo beratnya. Berarti ini setiap hari ngetes beratnya 90 kilo, daya angkutnya dia 120. Nah nih kayak gini nih, gigi 1 udah nggak bisa naik lagi di atas 22, di atas 22, di atas 20, cuma 19, 20. Oke, barusan ada info. Wah, ini baterainya kelap-kelip tuh. Kita baru nyampe di 6 kilo. Baterainya kelap-kelip. Klik, klik. Apakah akan mati motor ini? Dan sekarang maksimal cuma bisa 18, nggak bisa 20. Oh, kelap-kelip. Ini masih jalan sedikit banget, cuma 8. Gigi 2 udah nggak ada efeknya, gigi 3 juga udah nggak ada efeknya, udah nggak pengaruh torsinya, cuman ngabisin kilometer paling. Nah ini udah loss lagi nih, udah kita nyatakan habis ya, kita nyatakan habis, udah nggak bisa. Dorong sepeda dulu gara-gara lupa pasang injotannya tuh, apa namanya ya, ini bocah bantuin dorong. Tapi saya di sini posisi saya nyalain tuh, sekalian ngetes, siapa tahu ngecas. Tadi kelap-kelip sih, dia kelap-kelipnya hilang sih ya, mudah-mudahan aja ngecas. Oke, kita lanjut nanti di rumah, kita review. Oke, sudah sampai di rumah. Sekarang kita mau ngecas nih. Cara ngecas yang baik dan benar. Kipasnya dihadapin ke depan. Ini sih menurut saya ya. Colokin. Masih hijau berarti masih oke. Baterainya. Tinggal dicolokin. Yes. Nah ini udah nyolok nih ya, berarti udah nyala. Lagi ngecas. Pokoknya colokin di sini dulu, biarkan dia hijau. Kalau udah hijau berarti tandanya baterainya masih oke, infonya sih ya. Baru dicas. Oh ini tuh, kalau kayak gini-gini hati-hati, berarti colokannya kurang kencang nih. Pindahin stekernya di mari, karena dia kendor berarti. Nah aman kan, nggak goyang-goyang. Kenapa saya bikin kipas di depan? Karena kan ini pengecasan lama nih, bisa 8 jam lebih. Oh ya kita lihat nih, dicolokin jam 9 pagi, 9 lewat 12, 13, 14, 15. Kurang lebih jam 9:15 kita colokin. Nanti kita lihat dari baterai bener-bener kosong habis dipakai, berapa jamkah dia akan penuh. Balik lagi yang tadi, kenapa saya kasih kipasnya menghadap ke depan, karena kan ini ada anginnya nih ya, siapa tahu aja pas lagi ngecas membantu akinya yang dingin, biar dingin, tetap dingin, stabil. Itu sih pendapat pribadi ya. Oke, baik kawan, kembali lagi setelah kita ngabisin. Kita lihat dulu ya. Ini soalnya infonya kalau mau nyalain dashboard itu harus dimatiin dulu tuh, kita cabut dulu. Nah ini nyalain, tegangan masih oke, 36 volt, kilometernya 65 ya. Tadi baterai udah hijau dikit, mungkin karena udah ngecas dikit tadi. Kilometer 65. Oke, kita lanjut. Kilometer 65, sebelumnya itu kita pakai di 37. Berarti kurang lebih 28 kiloan pemakaian. Dengan status saya selalu berdua, dengan anak di belakang tadi kurang lebih 20 kilo, tapi anak saya yang paling gede juga pernah ikut, kurang lebih 32-33 kilo ya. Nah ini, dan kalau saya suka curi-curi ke gigi 2,
biar bisa nanjak seperti itu. Jadi selalu berboncengan dengan anak dengan berat 20 kilo dan dengan anak dengan berat 30 kiloan. Kecepatan selalu pakai mode 1, hasilnya dapat 28 kilo. Jadi daya tempuhnya tidak 40 kilo. Dan pas lagi dipakai anak main malam pun juga lampu pasti nyala, selalu nyala. Setiap belok sen selalu dinyalakan. Pokoknya mau jalan siang lampu mati sen hidup, ada orang lewat pun kita klakson, ya seperti bagaimana semestinya lah pemakaian motor ya, mungkin ya kayak gitu. Pas jalan malam lampu selalu nyala, sen juga dipakai. Daya tempuh 28 kilo. Oh ya, hasil dari teknisi kemarin datang. Oke, hasil dari teknisi datang nih, rem udah dimasukin ke dalam, udah di bawahnya tuh. Terus ini juga udah nggak goyang-goyang. Nah, tapi ada satu nih, kemarin kan dipasangin baut ya. Ini kemarin sempat saya akalin sendiri, ternyata sempat dipasangin baut baru sama teknisi. Ternyata pas saya mau setel stang nih saya majuin nih biar enak posisi nyetirnya. Ternyata pas buka malah pakai baut baru malah patah di dalam. Akhirnya saya coba keluarin, nggak bisa. Akhirnya sampai geras-geras gini pakai gerinda saya potong, saya rapiin depan belakang, ternyata nggak bisa keluar juga yang patahannya di dalam nih. Paling solusinya nanti saya mau ke tukang bubut atau bengkel yang punya alat tapping. Sebenarnya sih oke lah dari tukang teknisinya datang, saya lapor besok udah datang. Terus juga pengerjaannya oke, rapi pengerjaan teknisinya. Cuman ini aja dia mungkin salah pasang, jadi pakai baut yang apa? Pakai baut akhirnya patah di dalam pas saya buka untuk ini, untuk rapihin stang. Saya jadi ada rencana nih mau nyoba full speed 3. Jadi sepeda listrik ini akan saya cas dulu sampai full, lalu akan saya tes lagi tapi full speed 3. Apakah kilometernya tetap di 28 atau malah turun kilometernya atau malah naik. Nah ini kita tunggu ya, kita cas dulu sampai selesai ya. Lanjut video berikutnya. Selamat malam kawan-kawan. Sekarang sudah penuh dan baterai dari kosong, waktunya jam segini. Tadi 6:15 belum selesai, masih merah. Jam 7:20 saya lihat sudah hijau. Berarti kurang lebih pengecasannya 10 jam. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau dicas dari baterai yang kurang begitu habis, misalnya tinggal 2 batang, itu pengecasannya dia bisa 8 jam. Dan sekarang baterai itu benar-benar full habis kayak tadi pagi ya, kita tes penghabisan baterai, bener-bener sampai gasnya nggak bisa jalan. Ternyata dapat 10 jam. Lalu saya mau nyoba full test drive pakai speed 3 terus. Jadi kita pakai speed yang paling boros, maksimum speednya 45 gitu ya. Tapi kayaknya kita ngetesnya pagi aja karena tidak dipengaruhi oleh lampu. Mungkin sen mempengaruhi, tapi lampu tidak mempengaruhi, tinggal sen sama klakson aja. Jadi besok saya akan coba ngetes. Sekalian saya mau ngetes kualitas chargernya, tambahan ya. Kondisi tadi kan udah penuh ya. Sekarang kita coba cas lagi nih. Apakah sensor chargernya itu berfungsi? Ini kan kondisi udah penuh. Kita cas lagi, kita colokin lagi. Sorry ya, mati ya. Kita colokin lagi. Nah,
Oke, kita cas. Sup. Nah, dia akan merah kembali. Tapi kita lihat apakah dia akan hijau. Kalau misalnya kembali hijau membaca baterai telah penuh, berarti ada sensor auto cut off. Dia tidak pakai sistem waktu. Kita tunggu ya. Nah, tuh, berarti ini chargernya benar-benar kayak charger handphone, benar-benar membaca ke baterai. Buktinya dia tidak pakai waktu, dia benar-benar sensor auto cut off-nya hidup dan otomatis. Bagus, charger seperti ini bagus. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini kita akan coba menghabiskan baterai dengan full speed 3. Nah, sekarang saya mau nyoba lagi. Ini kan dari jam 7 malam tidak kita cas, dan ini sepeda di sini aja nggak saya apa-apain. Kita coba apakah ada penurunan aki, penurunan daya baterai ya. Ya, ini sebenarnya SLA bisa disebut aki kering juga sih. Cuman di seal dia. Nah, kita colok hijau berarti menandakan baterainya bagus. Lalu kita colok apakah dia akan mati sendiri seperti kemarin dengan waktu yang cepat, atau dia akan ngecas terus lama. Berarti ada penurunan daya baterainya. Kita tungguin ya. Nah, ternyata mati dia. Berarti tidak ada penurunan daya baterai dari ketiga baterai Genio Orbicer ini. Berarti bagus nih daya tampungnya, belum ada baterai yang ngedrop. Ya, namanya sepeda baru, sepeda listrik baru, ya wajar. Oke, sekarang kita keluarin rumah, kita habiskan baterai pakai speed 3 terus. Oke, kita sekarang mau ngetes speedometer awal 65 ya speedometer ya. Sekarang kita coba lihat nanti setelah habis di berapa kilometer. Oke, kita sudah jalan dengan speed 3 terus dari tadi, dari keluar rumah. Cuman tadi ternyata dari keluar rumah bannya agak kempes. Jadi kita mampir dulu ke tukang tambal ban buat nambah. Kondisinya tadi di tukang tambal ban itu kita kurang lebih 3 kilo atau 4 kilo tambah 2. Jadi kita perjalanan udah 5 kilo nih. Baterai masih terpantau penuh. Kecepatan speed 3 saya tes tadi oke lah buat di jalanan. Nih ya, saya petokin. Tapi katanya nggak boleh pentok, nggak boleh lebih dari 1 menit. Harus buru-buru dilepasnya, cuma 38 tuh. Harus buru-buru dilepas gasnya. Jadi takutnya motor listriknya itu panas, kita gas full. Nah, ini ternyata kalau jalan santai itu di jalan ibaratnya jalan sedikit ramai ya, bukan di kompleks seperti ini. Tadi saya kan lewat jalan arteri juga, bukan jalan raya, jalan arteri. Itu kurang lebih lari-lari 30 itu oke sih untuk sepeda listrik, 30, 32. Tapi kalau kayak kemarin lari cuma 22, 23 kayaknya terlalu lamban. Tapi kalau di daerah seperti ini lari-lari 20, 22 mah nggak masalah. Kayak sekarang nih, saya cuma lari di 30, 31, santai. Kalau mau dikebutin pun juga bisa. Oke, kita lanjut ngabisin baterai sampai kelap-kelip lagi ya. Sebenarnya nggak bisa habis, cuman bisanya kelap-kelip doang, dan dia nggak mau jalan lagi, ada safety-nya. Kita lanjutin ngabisin baterai sampai nggak bisa jalan. Masih menghabiskan baterai. Tuh, udah hilang tenaganya, tapi masih jalan dikit-dikit.
Ayo. Dah mati. Oh. Mati, tidak mau jalan. Oke, ini sudah mati yang kedua kali. Kita sudahan dulu ya. Sudah mati yang kedua kali, sudah tidak bisa jalan. Ini mas saya dorong nih jalannya. Pakai kaki saya dorong tuh. Udah nggak bisa ya. Oke, sudah sampai rumah kawan. Nah, ini ada ilmu baru lagi nih. Nih, tadi pas digoes ternyata patah. Kemarin waktu kita tes pas speed 1 terus kita lupa bawa ini. Sekarang speed 3 terus kita pasang. Pas balik ke rumah digoes, malah yang sebelah kanan patah. Cuman ya mau gimana lagi ya? Kualitas plastiknya aja udah kelihatan, kualitas plastik yang renyah. Ya begitulah, ini kan tawan plastik renyah tuh begini tuh. Coba ya kita fokus. Nah, kualitas plastik renyah kelihatan tuh, ada kayak kopong-kopongnya gitu loh di dalam. Mungkin nanti saya mau beliin aja yang bahannya dari besi ya. Buat untuk yang lain pun juga kalau mau cari yang kualitas goesannya agak bagus lah. Ini harga Genio Orbi CL saya sebutin harganya 3,3 juta ya, dengan kapasitas baterai itu 36 volt 12 ampere kali 3 berarti 36V per 36 Ah begitu ya. Yang diklaim daya tempuhnya 40 km, sedangkan sudah saya tes sendiri pakai ini sekarang 93 pakai speed 3 terus. Pakai speed 3 terus 93, awal mula main di 65 berarti 28 kilo. Sebelumnya saya pakai speed 1 terus, awal mula main 37 dan terakhirnya berapa ya? 65 ya berarti. Pokoknya 28 kilo juga. Total semuanya tuh pakai speed 1 28 km, pakai speed 3 28 km juga. Berarti kalau beli Genio Orbi CL ini lebih baik kita pakai speed 3 terus. Keuntungannya ya lebih responsif. Kedua, di saat depan ada polisi tidur, kita sudah lepas gas, otomatis regeneratif pengecasan baliknya dari roda itu lebih ada daripada pakai speed cuman 25. Kalau 25 kan masih pelan tuh. Jadi kita udah benar-benar deket ke polisi tidur, kita masih ngegas. Kalau kita pakai speed 3, kita dari jauh karena speednya kita udah 35 nih, dari jauh udah polisi tidur, kita udah lepas gas, akhirnya dia ngecas kembalinya ada buat itu. Dan juga kondisi di tanjakan-tanjakan lebih enak naiknya. Terus ya gitu loh, tadi cara ngecas juga udah saya sebutkan kemarin ya. Ya kurang lebih seperti itu review dari saya. Ini motor baru 1 minggu. Nah, pokoknya ini ini sepeda listrik baru 1 minggu. Untuk overallnya sih, karena saya tidak tahu sepeda listrik ya, dan mungkin di compare dengan yang lain saya juga tidak tahu, karena ini sepeda listrik pemakaian pertama saya. Tidak seperti yang lain-lain, mungkin reviewer sudah sering pakai sepeda listrik yang lain. Genio Orbi CL yang tipe paling baru, di tokonya aja belum ada loh, baru di launching di PRJ, di tokonya belum ada. Ya kalau saya pikir oke juga. Nah, dapat bagasi di depan, di bagasi ya. Oke, sekian dulu untuk tes pribadi dari saya.
Kalau orang-orang bilang review jujur pemakaian sepeda listrik dengan merek Genio tipe Orbicel. Seperti itu pemakaiannya. Kalau untuk kunci ada dua, yang satu kunci biasa begini, yang satu udah pakai remote, ada di atas, nggak usah dilihatin. Yang jelas kalau remote samalah, dipencet yang tengah 2 kali buat nyalain, matiin yang atas, yang bawah buat kunci. Dan dia satu, kalau yang bawah dikunci, ini kalau dijalanin ya, misalnya ada orang ngambil dorong, dia lama-lama ban belakangnya ngunci, dia jadi nggak bisa didorong nanti. Jadi didorong pertama jalan, tapi nanti lama-lama ngunci sendiri ban belakangnya. Kalau pakai tombol remote yang paling bawah dipencet alarmnya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe Rio G Vlog biar makin ada video-video lainnya dan makin membantu kalian untuk menjadi referensi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.